Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Ya, kita teruskan materinya kemarin terakhir sampai kemarin fungsi logaritma natural asli dari bahas di kelas offline. Ini sudah juga soal ini sudah ya. Soal satu 2 3 4 sudah. Nah, berarti selanjutnya materi ini ya. Bisa lihat kan screen-nya ya? Saya share screen bisa ya. Nah, kita teruskan ya. Berikutnya adalah fungsi transenden eksponensial. Fungsi eksponen, saya baca saja ya. Definisi balikan inverse dari ln disebut fungsi eksponen, singkat exp, eksponensial, eksponen, yaitu x sama dengan eksponen y sama dengan ln x. Dengan demikian, eksponen ln x sama dengan x, di mana x lebih besar daripada 0 dan ln eksponen y sama dengan y. Huruf E, mana nih? Huruf E merupakan bilangan real positif. Nanti akan ketemu huruf E ini. Bilangan real positif sedemikian rupa sehingga ln E sama dengan 1. E itu bernilai kurang lebih 2,718281848459045. Nah, ini fungsi transenden eksponensial. Sebentar. Yang siapa lagi? Nah, kemudian turunan fungsi eksponen dx ex sama dengan ex ya. Di di besar X itu kan sama dengan di Y dx, kodenya kecil ya. Diferensial turunan dx ex sama dengan ex, kemudian integral fungsi eksponen sama dengan integral EU du sama dengan EU. Saya ulangi, integral E pangkat U du sama dengan E pangkat U plus C. Ini rumusnya ya, atau ini formulanya. Nanti kalau ketemu soal ya kita bawa soalnya itu ke bentuk seperti yang di formula ini gitu. Kemudian sifat eksponen, misal A, B sebarang bilangan real, maka E pangkat A kali E pangkat B itu sama dengan E pangkat A plus B. Kemudian E pangkat A per E pangkat B itu sama dengan E pangkat A min B. Nah, soal ini keluar ya. Soal ini saya kasih bocoran nih kisi-kisinya. Soal ini keluar di UTS nomor 1 itu.
Nah, tentukan nih, contoh tentukan soal nomor 1, integral pangkat 2 x dx. Kemudian soal nomor 2, integral x pangkat x kuadrat dx. Soal nomor 3, integral x pangkat x dx. Kita coba kerjain nih. Nah, soal nomor 1, integral pangkat 2 x dx. Nah, dimisalkan bahwa U itu sama dengan 2x. Maka DU atau DU dx itu kan sama dengan DU dx sama dengan apa, turunan 2x 2 ya. Maka DU sama dengan 2 dx ini ya. DU sama dengan 2 dx atau setengah DU sama dengan dx, dimisalkan ya. Jadi dimisalkan ini adalah untuk membawa nanti bentuk soalnya ke bentuk formula rumus yang di awal tadi, yang supaya gampang nanti mengerjakannya. Nah, kemudian, kita ubah sekarang bentuknya. Integral pangkat U, kan tadi kan U sama dengan 2 dx ya. Pangkat U, kemudian dx adalah setengah du. Nah, dx setengah du. Setengahnya kita geser ke kiri, sehingga setengah kali integral EU du. Nah, bentuk ini kan sama dengan bentuk formula di depan tadi ya. Nah, ini bentuk ini nih ya. Integral EU du sama dengan EU. Saya ulangi, integral pangkat U du sama dengan pangkat U plus C. Jadi, tadi kenapa di otak-atik ya, dipermisalkan itu supaya membawa soalnya ke bentuk formula rumusnya biar nanti gampang ngerjainnya. Nah, sudah dalam bentuk seperti ini, integral pangkat U du, ya kan? Ini ya, integral pangkat U du berarti setengah ini setengah, kemudian tadi pangkat U plus C. Sudah ya, kemudian ya tinggal diganti lagi, dikembalikan U-nya adalah 2x. Jadi setengah kali pangkat 2x plus C. Hasilnya ini. Ini clear ya, nanti disimak. Nah, berikutnya soal nomor 2. Integral x pangkat x kuadrat dx. Sama kita misalkan U-nya adalah x kuadrat. Sehingga du dx sama dengan 2x ya. Sehingga du adalah 2x dx ya. Du adalah 2x dx. Atau setengah du sama dengan x dx. Jadi ingat ya, permisalan itu untuk membawa nanti bentuk soalnya ke bentuk formula biar nanti gampang ngerjainnya. Nah, setelah itu kita teruskan integral pangkat x kuadrat, x-nya ini kita geser ke sebelah kiri gabung sama dx biar nanti enak ikutin bentuk misal ini nih. Ya, x-nya digeser ke sebelah kanan, sorry. X-nya yang tadi di sini kan digeser ke sebelah kanan, nempel sama dx gitu. Nah, kemudian diteruskan, kita ganti x kuadratnya dengan u, berarti integral pangkat u. Kemudian x dx adalah setengah du. X dx adalah setengah du ya. Sehingga ini setengah du. Setengahnya kita geser ke kiri integralnya, berarti setengah
integral EU DU. Nah, sudah berbentuk seperti formula di depan tadi kan, integral EU, integral E pangkat U DU. Ya, yang tadi ya, integral ini, integral E pangkat U DU sama dengan E pangkat U plus C. Sudah di situ, kemudian ya sudah, tengah kali E pangkat U plus C. U-nya kita kembalikan ke bentuk awalnya yaitu X kuadrat, sehingga setengah, jadi integral dari X E pangkat, saya ulangi, integral dari X E pangkat X kuadrat dx itu sama dengan setengah E pangkat X kuadrat plus C. Nah itu. Nah ini kalau nggak pakai permisalan nanti akan kita agak kebingungan mengerjakannya ya. Maka pakai permisalan supaya mudah. Ini soal nomor 2 ya. Soal nomor 2. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, nanti silakan disimak ulang lagi PPT-nya. Saya juga nanti akan share, ini saya rekam ya Zoom-nya, nanti saya share di YouTube, nanti silakan bisa disimak ulang. Kemudian soal nomor 3. Integral X E pangkat X dx. Kalau tadi kan integral, soal nomor 2 ya, integral X E pangkat X kuadrat dx. Pangkatnya E adalah X kuadrat. Kalau soal nomor 3, pangkatnya E adalah X. Ini nanti mau dibawa ke bentuk integral UDV ini. Nah, kita misalnya adalah U adalah X, sehingga DU adalah DX. DU sama dengan DX. Kemudian DV, DV-nya, jadi ini kita misalkan ini U, kemudian ini kita E pangkat X dx, kita misalkan DV. Sehingga DV, di sini DV sama dengan E pangkat X dx, kemudian kita tempel integral gitu ya, integral gitu ya. Maka integral sama D-nya hilang gitu kan, sehingga tinggal V nih. Tinggal V, kemudian V sama dengan integral E pangkat X dx. Integral E pangkat X dx itu kan sama dengan apa? Tadi depan tadi ya. Sama dengan bentuk ini ya, mirip ya. Ini integral E pangkat U du sama dengan E pangkat U plus C. Nanti kalau integral E pangkat X dx, ya berarti E pangkat X plus C. Ini ya, sama ya. Berarti kalau ini integral E pangkat X dx berarti ya E pangkat X. Ya plus plus C ya. Ini C-nya tapi tidak ditulis C ya. Tapi sama aja. Ditulis C apa enggak sama aja kan, ntar juga akan gabung di sini ya. C-nya akan gabung di sini. Di belakang. Sama aja ya. Ini clear ya. Sehingga tadi permisalan DV adalah DV sama dengan E pangkat X. Nah, sudah sampai di sini. Jadi mungkin tantangannya adalah bagaimana membangun ini dulu ya, mengerjakan soal-soal seperti ini itu bagaimana membangun logikanya dulu gitu. Kalau kayak gini kan ketemu soalnya kan, kalau kita masih awam gitu kan ketemu itu eh, kayak kaget atau bingung ya. Tapi kalau sudah dibawa ke permisalannya nanti kan
enak gitu lah. Mungkin yang agak menantang adalah bagaimana memisalkannya gitu. Itu yang berpikir nanti kalau sudah ketemu alurnya ya enak gitu ya. Makanya itu yang saya bilang ya, tadi harus banyak latihan ya. Jadi belajar matematika seperti ini tuh juga dalam rangka melatih logika gitu sebenarnya. Nah, ini udah ketemu permisalannya, kemudian ya dimasukkan ya. Integral UDV itu kan bentuknya adalah, ini kan materi yang sebelum-sebelumnya ya, sudah ada. Itu sama dengan UV min integral VDU gitu ya. Ini bentuk baku ya. Biar gampang dari mana Pak? Ya, ini hafalan aja ya, hafalan aja. Bentuk integral UDV itu sama dengan UV min integral VDU. Nah, tinggal dimasukkan ya. U-nya U-nya X, V-nya E pangkat X, min integral V-nya E pangkat X, kemudian DU dx. Nah, sudah ketemu ya sudah. Berarti ini adalah X kali E pangkat X min apa integral EX dx? EX E pangkat X plus C. Oke. Karena ini sama-sama ada E pangkat X-nya. Nah, kita keluarkan di kurung ya. E pangkat X kali X min 1 plus C. Jadi hasil dari integral integral X E pangkat X dx adalah E pangkat X kali X min 1 plus C. Jadi nanti kalau mengerjakan, ini muncul di soal ya, saya kasih tahu, ini muncul di soal, maka nanti silakan banyak latihan sendiri ya. Nanti kalau mengerjakan yang urut biar enak, yang urut, yang jelas, yang besar, tidak usah irit kertas. Kalau kertasnya lembar jawabnya kurang ya minta lagi kita. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini di PPT sudah jelas ya, sudah ada jawabannya, tinggal diikutin saja asal usulnya, alurnya, pengerjaannya. Kemudian berikutnya, integral fungsi rasional. Integral fungsi rasional. Fungsi rasional adalah hasil bagi dari fungsi rasional adalah hasil bagi dari dua suku banyak dengan bentuk umum fx sama dengan px per qx dengan px dan qx merupakan suku banyak. Integral fungsi rasional ini muncul di soal ya. Muncul di soal. Uang yang. Uang bom. Uang bom. Ya, ini juga muncul di soal nomor 1 saya kasih tahu ya. Maka silakan banyak latihan. Saya harap sudah dikasih kisi-kisinya harus bisa nanti kerjain ya. Tolong harus jangan sampai gagal di ujian nih. Kalau ujiannya jeblok UTS, waduh repot ini. Ah, untuk derajat suku banyak Px lebih besar sama dengan derajat suku banyak Qx. Dapat ditulis Fx sama dengan Kx plus Lx per Qx. Dengan Kx, Lx suku banyak dan derajat Lx kurang dari Qx. Contoh. Contoh f fungsi fx. Fungsi fx. Fx ini ya, fx. Ini kan
Dinotasikan fx sama dengan px per qx. Ini px-nya x pangkat 5 plus 2x pangkat 3 min x plus 1. Per ini qx-nya, ini px-nya, ini qx-nya. Qx-nya adalah x pangkat 3 plus 5x. Tadi disebutkan derajat cukup banyak px lebih besar daripada qx. Kita lihat sini kan pangkatnya lebih banyak kan. Ini pangkatnya 5, ini 3. Lebih besar yang px kan. Nah, ini dapat dituliskan seperti ini nanti. Nah, fx sama dengan kx plus lx per qx. Ya, berarti ini kan yang tetap adalah qx-nya ya. Qx-nya tetap. Ini qx-nya tetap. Nah, ini qx-nya tetap. Qx-nya x pangkat 3 plus 5x. Nah, ini kx. Ini kx. Ini kx. X pangkat 2 min 3 plus ini lx. 14x plus 1. Ini bentuk lain dari ini kan sama dengan. Ini kalau kita kalikan lagi ya nanti kan berarti kan ini nanti adalah ini kan kalau kita balikan kan berarti kan menyebutnya kan x pangkat 3 plus 5x. X pangkat 3 plus 5x kan. Di sini 14x, di sini plus 1. Di sini kan ini ya. X kuadrat min 3 kali ini kan karena x kuadrat ini kan sama dengan x kuadrat min 3 per 1 kan. Berarti ini dikali dengan karena di bawah 1 di bawah awalnya penyebutnya 1 menjadi x pangkat 3 plus 5x berarti kan x kuadrat min 3 dikalikan x pangkat 3 min 5x. Nanti ini kalau diteruskan ya hasilnya sama seperti ini nih. Sama seperti ini ya. X pangkat 5 gitu ya. Plus 2x pangkat 3 min x plus 1 per x pangkat 3 plus 5x. Oke, kita teruskan. Ini integral fungsi rasional. Nah, kemudian berikutnya integral fx dx sama dengan integral kx dx plus integral lx per qx dx. Dalam kasus fungsi rasional L per Q tidak mempunyai bentuk istimewa yang integralnya mudah dihitung. Langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Ini diambil dari bukunya Koko Martono ya. Satu, langkah-langkahnya adalah satu. Langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Satu, uraikan Qx atas faktor linier dan atau kuadrat definitif positif. Kemudian buat dekomposisi untuk Lx per Qx. Nomor 2,
untuk setiap faktor linier QX yang berbentuk AX plus B pangkat M, buat dekomposisi berikut. Ya, A1 per AX plus B plus A2 per AX plus B kuadrat plus dan seterusnya sampai AM per AX plus B pangkat M. Ini bisa A1, A2, A3 sampai AM atau juga bisa A gitu ya, B, C dan seterusnya gitu ya. Bisa A, bisa B, bisa C dan seterusnya. Kemudian untuk setiap faktor kuadrat definit positif dari UX yang berbentuk PX kuadrat plus XQ plus, saya ulangi, PX kuadrat plus QX plus R pangkat N, buat dekomposisi berikut. Nah, ini juga muncul di soal ini nomor 1 ini saya bilang. Nanti kalian harus latihan dan contek ini di A5 tapi ini satu halaman, satu muka. Cukup menantang buat dia bagaimana bikin yang kecil-kecil gitu. Makanya harus banyak latihan, bukan cuman nggak pernah latihan tapi dicontek tapi ntar pas ketemu malah nggak bisa ngerjain ya. Ya, B1X plus C1 per PX kuadrat kali tambah QX plus R plus B2X plus C2 per PX kuadrat plus QX plus R pangkat 2 dan seterusnya sampai dengan BNX plus CN per PX kuadrat plus QX plus R pangkat N. Ini kalau dilihat ya, pangkatnya nambah ini kan. Ini kan pangkatnya kan 1, pangkatnya 2 sampai pangkat M. Ini pangkatnya kan 1 kan. Pangkat 1, pangkatnya 2 sampai pangkat N gitu. Kemudian langkah nomor 4, buat LQ per QQ sama dengan jumlah dari semua suku yang muncul pada langkah 2 dan 3, kalikan kedua ruas kesamaannya dengan QX. Karena hasilnya berlaku untuk setiap X, maka diperoleh konstanta A1, A2, AM, B1, B2 sampai BN, C1, C2 sampai CN. Setelah konstanta ditemukan, maka integralnya dapat dihitung. Yang dimaksud dengan konstanta ditemukan itu adalah nanti didapatkan berapa sih nilai A gitu, berapa nilai B dan seterusnya gitu ya. Nanti kalau sudah ketemu nilai A, nilai B-nya nanti bisa diintegralkan. Catatan, banyaknya konstanta yang akan ditentukan sama dengan typo nih ya. Tadi mau jalan-jalan. Oh, iya. Iya. Catatan, banyaknya konstanta yang akan ditentukan sama dengan derajat cukup banyak QX. Nah, mungkin kita bingung ya ini apa 1, 2, 3, 4 ya harus, makanya biar nggak bingung itu diterapin, dipraktikkan di soal biar nanti kebayang. Kita lihat soalnya ya. Nanti ini kalau link Zoom-nya mati silakan join lagi di link yang sama ya. Soal, tentukan ini ya, ada 4 soal ya. Kita coba langsung lihat pengerjaannya saja. Soal 1. Soal 1, integral dx per x kali x min 1. Ini kan sama dengan bentuk ini kan.
integral 1/x x min 1 ya, dx. Sama dengan bentuk ini sama ya. Nah, ini kita bawa ke bentuk seperti ini nih, sama dengan integral A per X. A per X plus B per X min 1 dx. Kemudian kita bawa ini dulu pengerjaannya untuk mencari nilai konstanta berapa A-nya, berapa B-nya. Jadi soal ini dibawa ke bentuk A plus B. Seperti ini ya. Ini yang mengikuti langkah nomor 2 ini nih. Ya, ikutin langkah nomor 2 ini. Nah, ini berarti kan ini ya, 1/x kali x min 1 ini sama dengan A per x plus bx min 1. Kemudian kita teruskan 1/x kali x min 1 sama dengan ini, kita tambahkan penjumlahan, kita jumlahkan ya. Berarti A-nya kali dengan x min 1, B-nya kali x ini ya. Ini kali. Sehingga ini sudah sama, ini kita coret. Kita coret. Ini 1 sama dengan A kali AX min A plus BX. Ya. Kemudian 1 sama dengan kita keluarkan karena ada X yang sama, kita keluarkan X, berarti A plus B kali X ya. Kan AX plus BX kan sama dengan A plus B kali X min A. Min A ini. Nah, biar sama kiri dan kanan, di kiri kan cuma ada angka 1 kan, tidak ada variabel X kan. Kan sama dengan 0x itu kan. Nanti kan sama dengan 0x plus 1 sama dengan A plus BX min A. Berarti kan sama dengan A plus B sama dengan, oh sebentar, ini kan, nah ini udah sama kan, ini kan kiri dan kanan kan sudah sama kan polanya kan. 0x sama dengan A plus BX, oke ya. Plus 1 min A, berarti kan min A itu sama dengan 1. Oke. Ini nih. Ini sama dengan ini gitu kan, udah sama polanya kan. Berarti kan min A sama dengan 1, berarti A sama dengan min 1. Berarti A-nya adalah min 1. Kemudian 0x kan sama dengan A plus BX. Berarti kan A plus B sama dengan 0. Tadi kan A-nya adalah min 1. A min 1 plus B sama dengan 0. Berarti B-nya adalah 1. Nah, berarti udah ketemu nih. Udah ketemu kan? Nilai A berapa, B berapa sudah ketemu. Berarti sudah sampai, berarti nah sudah ketemu A-nya, sudah ketemu B-nya, berarti sudah sampai tahap 4 ini ya. Ini tadi sudah, setelah konstanta ditemukan, setelah A-nya ditemukan adalah min 1 tadi, kemudian B-nya adalah
1, maka integral dapat dihitung. Oke, nih udah ketemu A-nya -1, B-nya 1, kemudian kita masukkan ke sini. Nih, A-nya kan -1, B-nya 1. Nanti integral -1 per X plus 1 per X-1 dx. Kemudian diteruskan, kita bagi dua saja. Kita pisah, kita split ya, kita pisah. Integral -1 per X dx plus integral 1 X-1 dx. Ingat bentuk yang di depan. Di depan ini ya. Hmm. Nah ini integral integral fungsi logaritma natural ini. Ini integral 1 X dx itu sama dengan ln X mutlak plus C ini. Ini ya, dengan mengikuti sifat-sifatnya logaritma natural. Jadi integral 1 X dx sama dengan ln X mutlak plus C. Nah, berarti ini berarti ini ya. Ini kan kita juga bisa geser nanti. Kita juga bisa geser minnya ke samping. Berarti ini kan plus gitu ya. Berarti kan tadi kan integral 1 X dx adalah ln X mutlak. Berarti kan min ln X mutlak ya. Kemudian integral ini kalau kita anggap X itu kan berarti kan sama dengan ln X -1 mutlak ya. Plus C. Nah kemudian min ln X plus ln X -1 plus C ini kan. Ini kalau kita balik kan berarti kan ini di depan gitu ya. Saya bersihkan dulu lah. Kan ini kan sama dengan ln X -1 min ln X plus C. Ingat sifat fungsi logaritma natural yang di depan tadi kan. Nah ini sifat ini ya. Tadi kan tertulis ini ya. Ln X -1 mutlak dikurangi ln X mutlak plus C. Nah, sifat logaritma natural itu ln A min ln B sama dengan ln A per B. Berarti kan ini sama dengan ln apa ini? X -1 per X. Ini plus C. Ini ya. Kita lihat. Nah, ini ya. Hasilnya ini ya. Sama kan ya. Nah, oke, sampai sini. Sampai sini ada pertanyaan untuk contoh soal nomor 1? Kalau tidak ada nanti silakan
di review ulang sendiri ya. Kalau perlu nanti silakan disimak video rekamannya saya share di YouTube lah, biar kalian bisa cek ulang. Oke, berikutnya soal nomor 2 kita lihat ya. Ada 4 soal tadi ya. Soal nomor 2 kita lihat. Soal nomor 2. Integral 3x min 1 per x kuadrat min x min 6 dx. Sama dengan, ini kita faktorkan penyebutnya ya. Tadi kan, ikutin langkah berapa tadi ya? 1 ya. Uraikan qx. Qx kan yang bawah kan? Uraikan qx. Ya kan tadi kan? Qx kan yang penyebutkan, uraikan faktor linear dan atau kuadrat definit positif. Jadi dicari dulu faktornya. Faktornya. Ini kan x kuadrat min x min 6 itu kan sama dengan faktornya adalah x min 3 kali x plus 2 diintegral 3x min 1 per x min 3 kali x plus 2 dx. Nah, kita bawa dulu ke sini ya untuk mencari nilai konstantanya. 3x min 1 per x min 3 kali x plus 2 sama dengan, ini kita pisah nih, A per x min 3 plus B x plus 2 sama dengan 3x min 1 per x kuadrat min x min 6 sama dengan, ini kalau kita jumlahkan berarti kan penyebutnya kita samakan ini kan, x min 3 kali x plus 2 kan sama dengan x kuadrat min x plus 6 min 6 ya, sehingga berarti kan A dikalikan dengan x plus 2 kemudian B dikalikan dengan x min 3 sehingga begini jadinya ya, A kali x plus 2 plus B kali x min 3. Ini karena penyebutnya ini karena sama penyebutnya, ini kita coret ya, coret hilang sehingga tinggal 3x min 1 sama dengan A kali x plus 2 plus bx min 3. Ini lihat ya, warnanya sama ya, berarti kan ini 3x min 1 sama dengan A plus bx plus 2a min 3b. Berarti ini yang warna sama kan, 3 itu sama dengan A plus B, kemudian min 1 itu sama dengan 2A min 3B. Jadi A plus B itu sama dengan 3, 2A min 3B sama dengan min 1. Sehingga nanti akan ketemu A-nya adalah 8/5, kemudian B-nya sama dengan 7/5. Ini ya, kita sudah sampai ke langkah keempat. Sudah ketemu A, B-nya. Sudah ketemu konstantanya. Ya, setelah konstanta ditemukan, maka integral dapat dihitung. Nah, setelah ketemu A-nya berapa, B-nya berapa, nah kita masukkan A-nya ke sini. Yang ini ya. Nih, A-nya kita ganti 8/5, B-nya 7/5. Kita integralkan, kita geser 8/5-nya ke samping kiri, kita split bagi 2 ya. 1/x min 3, kemudian plus 7/5 integral 1 plus x plus 2 dx.
Ini tadi ya sama, mengikuti bentuk yang tadi ya. Integral 1 x dx sama dengan ln x ya. Berarti kalau seperti ini bentuknya berarti 85, berarti ln 85 ln x min 3 mutlak ya. Plus 75 L ln x plus 2 mutlak plus C. Sekali lagi, ini diambil di, jadi yang tadi, bentuk tadi itu mengikuti sifat atau ketentuan di fungsi logaritma natural yang di slide depan nih. Nah, yang ini ya, mengikuti ketentuan ini. Dan semuanya ya, ikutin sifat ini. Jadi integral 1 x dx sama dengan ln x mutlak plus C. Nah, berarti ini ya. Jadi integral, tadi kan integral 1 x. Kalau tadi kan ketentuannya adalah integral 1 x dx itu kan sama dengan ln x mutlak plus C gitu ya. Ini kan sama kan bentuknya kan? Sama bentuknya sama. Ini juga sama kan bentuknya kan? Kalau di sini X, di sini kan X min 3. Di sini X, di sini X plus 2. Tinggal diganti aja berarti. Kalau di sini ln X mutlak plus C, berarti di sini ln X min 3 plus C-nya di sini ya. C-nya digabung di belakang aja. Kemudian di sini X-nya plus 2, berarti ln X plus 2 dikalikan dengan nilai ini. Konstanta 8/5, 8/5, dan 7/5, 7/5. Oke ya, sampai sini saya kira bisa dipahami, ntar diikuti, bisa direview lagi PowerPoint-nya atau bisa disimak video recordingnya. Kemudian nomor berikutnya, soal nomor 3. Soal nomor 3. Integral 5x plus 3 per x pangkat 3 min 2x kuadrat min 3x dx sama dengan integral 5x plus 3. Ingat tadi ikutin langkah yang pertama tadi kan,
uraikan QX atas faktor linier dan atau kuadrat linier. Kemudian buat dekomposisi untuk LX QX. QX kan yang penyebut kan, itu dicari faktornya. Dicari faktornya. Faktor dari X pangkat 3 min 2X kuadrat min 3X adalah ini ya, X dipecah dipecah jadi seperti ini kan. Faktornya X kali X min 3 kali X plus 1 dx. Kemudian kita bawa ke sini nih, menghitung untuk mencari nanti nilai konstanta A, B, C. Sama seperti langkah yang sebelumnya, sama seperti soal yang sebelumnya, cuma ini lebih kompleks lagi. Ini 5X plus 3 per X pangkat 3 min 2X kuadrat min 3X itu sama dengan, karena ada 3 suku ya, ada yang X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, maka A per X plus B per X min 3 ini, kemudian C per X plus 1. Kemudian ini kita jumlahkan, nanti kita samakan, penyebutnya adalah ya kayak gini ya, dikalikan seperti ini hasilnya ya. Sehingga nanti A kali X min 3, A kali X plus 1. Ini ya. Kemudian B kali X dan B kali X plus 1. Ini. Kemudian C kali X min 3, C kali X gitu ya. Ini. Nah, oke. Karena sama penyebutnya ini kita coret, nanti coret. Ini coret. Berarti 5X plus 3 sama dengan A kali X min 3 X plus 1 plus BX kali X plus 1 plus CX kali X min 3 sama dengan 5X plus 3. Ini yang sama variabel X kuadratnya kita gabung, berarti kan ini kalau nanti kalian uraikan lagi kan sama dengan nanti kita keluarkan X kuadratnya, berarti kan A plus B plus C X kuadrat. Kemudian X pangkat yang lebih rendah lagi, X pangkat 1, berarti kalau nanti kalian uraikan lebih lanjut, ini agak disingkat ya. Nanti silakan di cross check lagi, di review lagi. Sama dengan plus ini, min 2A plus B min 3C. Kemudian yang X-nya pangkat 0, ini kan X pangkat 0 kan, ya, atau X-nya nggak ada kan. Itu min 3A. Itu kan kalau biar kita samakan pola kiri dan kanan, kalau aslinya kan yang kiri kan hanya 5X pangkat 1 plus 3. 3 ini kan 3X pangkat 0 kan, sama aja kan, 3X pangkat 0. Tidak ada X kuadrat, berarti kan X kuadratnya kan 0 gitu kan. Berarti artinya adalah A plus B plus C ini 0, sama dengan 0. Ini ya. Kemudian min 2A plus B min 3C itu sama dengan 5 ini. Ini ya, min 2A plus B min 3C sama dengan 5. Ini sama dengan 5. Min 2A plus B min 3C sama dengan 5. Ini sama dengan sini. Ini sini. Kemudian 3X 3 ini sama dengan 3A, min 3A. Berarti ini min 3A sama dengan 3. Berarti kan A sama dengan min 1. Nanti A min 1 nanti bisa dicari berapa B-nya. B-nya berarti 3 per 2, C-nya min setengah, dan seterusnya. Nah, sudah ketemu A, B, C-nya, berarti kan seperti yang langkah-langkah yang didefinisikan di awal tadi, sudah sampai tahap 4 ya. Nomor 4, setelah konstanta ditemukan, A-nya tadi berapa, A-nya berapa tadi, B-nya berapa, C-nya berapa, maka integralnya dapat dihitung.
Nah, sekarang dimasukkan ini nilai A-nya, B-nya, C-nya berapa, dimasukkan ke sini nih. Bentuk ini kan, bentuk sini nih. A-nya min 1, B-nya 3/2, C-nya min setengah. Kemudian kita split saja dibagi 3 integral itu ya. Integral 1 plus integral 2 plus integral 3 split. Kemudian nilainya ini dikeluarin. Nilai ini juga bisa ya, nilai minnya bisa digeser ke kiri juga bisa min, nanti kan plus ya, bisa juga. Kemudian 3/2-nya digeser di kiri integral supaya bentuknya seper x, kemudian seper x min 3, kemudian min setengahnya digeser ke kiri supaya di sini seper x plus 1 supaya mengikuti bentuk integral seper x dx sama dengan nanti adalah ln x mutlak plus c ini kan. Berarti ini adalah min ln x, oke. Ini adalah 3/2 ln x min 3, mutlak clear ya. Ini adalah min setengah ln x plus 1 mutlak plus c. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, sebenarnya konsepnya sama ya, cuman dia makin rumit soalnya ya makin pelan-pelan ngerjainnya gitu. Ya, nanti saya harap kalian nanti bisa banyak latihan ya supaya nanti lebih mahir, lebih lihai gitu kalau ketemu soal. Paling nggak sekarang paham dulu konsepnya gitu, nanti dengan memperdalam pemahaman dengan banyak latihan soal. Kemudian yang terakhir coba ya, terakhir soal nomor 4 ya, ini terakhir ya. Ya betul terakhir. Soal nomor 4 ini sedikit agak beda karena ada permisalannya ya. Soal nomor 4 soalnya adalah integral 1/x kali x kuadrat plus 1 dx sama dengan integral a per x plus bx plus c x kuadrat plus 1 dx. Ini mengikuti nah kalau yang soal-soal tadi itu ngikutin pola yang nomor 2 ya. Ini yang soal 1, 2, 3 ya. Yang soal nomor 4 ini karena x-nya kuadrat kan ini ya. X-nya kuadrat. Kalau tadi kan x-nya kan pangkat 1 ya. Kalau x-nya ada yang kuadrat nih, mengikuti pola ini. Ini ada bx plus c, bx plus c, bx plus c ini ya. Nah, soal nomor 4, ini lihat ya. Soal nomor 1 kan x-nya kan pangkat 1, pangkat 1. Soal nomor 2 sama juga kan. Faktornya adalah x pangkat 1, x pangkat 1. Soal nomor 3 juga sama. Faktornya adalah x pangkat 1, x pangkat 1, x pangkat 1. Nah, soal nomor 2 kan ada yang x kuadrat kan. Ini kan udah, ini kan sudah bentuk apa ya? Tidak bisa difaktorkan kan. Ini kan bentuk akhir kan. Ada x kuadratnya, x pangkat 2-nya sehingga tadi mengikuti pola bentuk yang nomor 3 tadi ya. Ada bx plus c ini. Nah, ini kita bawa ke sini. Jadi ini didefinisikan integral a per x plus bx plus c per x kuadrat plus 1 dx. Yang kita bawa ke samping sini. 1 sama dengan, saya ulangi, 1 per x kali x kuadrat plus 1 sama dengan ax plus bx plus c. Ya, ada plus c-nya karena x-nya kuadrat. X-nya kuadrat. Yang sebelum-sebelumnya saya ulang,
X-nya kan nggak kuadrat ya. Yang sebelum-sebelumnya kan nggak kuadrat. Ya kan? Nih X-nya kan pangkat satu, pangkat satu, pangkat satu. Ini pangkat satu, pangkat satu, pangkat satu. Ini juga sama nih soal nomor 2, ya kan? X-nya pangkat satu, ini pangkat satu, pangkat satu. Soal nomor 1 juga sama ya. X-nya pangkat satu. Ini pangkat satu ya. Sehingga apa ini? Hanya A, B gitu ya. Tergantung semakin banyak ya plus C, ada lagi ya D gitu dan seterusnya ya. Nah, yang soal nomor 4, stop. Soal nomor 4 ini ya. Bentuknya seperti ini. 1/X kali X kuadrat plus 1 sama dengan A per X plus BX plus C per X kuadrat plus 1. Kemudian 1/X kali X kuadrat plus 1 sama dengan ini kita jumlahkan. Berarti kan disamakan penyebutnya. Berarti kan X kali kan X kuadrat plus 1. Berarti A-nya kalikan X kuadrat plus 1. BX plus C-nya kalikan X. Sehingga bentuknya seperti ini. A kali X kuadrat plus 1. Kemudian X kali BX plus C. Ini karena sama penyebutnya kita coret. Ini kita coret. Sehingga tersisa tinggal 1 sama dengan A plus BX kuadrat. Ini agak dipersingkat ya. Nanti silakan kalian review lagi. Dikeluarkan X kuadratnya sehingga A plus BX kuadrat plus CX plus A. Nah, ini juga diperjelas. 1 itu kan sama dengan 0x kuadrat. Maka nggak ditulis kan? Karena 0. Plus 0x pangkat 1. Nggak ditulis karena 0 kan. Plus 1. Itu artinya adalah 0 sama dengan A plus B. Berarti A plus B sama dengan 0. Kemudian 0 itu C. Berarti C sama dengan 0. Kemudian A itu 1. Berarti A1. Berarti diperolehlah A sama dengan 1, B-nya min 1, C-nya sama dengan 0. Sampai sini sudah sampai langkah nomor 4. Ini ya. Setelah konstanta A-nya berapa tadi? 1 ya. A-nya 1, B-nya ini berapa ya? 0 ya. B-nya berapa tadi? B-nya berapa, C-nya berapa? Maka setelah A, B, C ditemukan nilainya, maka integralnya dapat dihitung. Ini ya. Nah, sudah. Sekarang dimasukkan. AB-nya dipindah ke sini. Ini. Jadi integral 1/X itu kan A per X. A-nya kan 1. Berarti kan 1/X. Plus BX plus C. Berarti B-nya berapa? Min X. Berarti ya. Min X plus C-nya berapa? C-nya 0. Berarti min X plus 0 per ini X kuadrat plus 1 dx. Ingat tadi bentuknya adalah integral 1/X dx sama dengan ln X plus C ya. Ini kan integral 1/X dx. Clear ya, berarti kan ln X plus C-nya tadi belakang. Kemudian ini integral X. Berarti kan ini kan min X plus 0 sama dengan ini min integral X kuadrat plus 1. Nah, ini permisalan nih. Misal adalah U adalah X kuadrat plus 1. Sehingga di U adalah 2X dx ya. Saya harap kalian sudah paham nih.
kok bisa U-nya X kuadrat plus 1, kemudian DU-nya adalah 2X dx ya. Harus ngerti ya, kayak gini ya, DU, saya ulang aja lah, DU X kuadrat plus 1. Perhatikan DU per dx, DU per dx sama dengan 2X. Berarti DU sama dengan 2X dx. Atau setengah DU sama dengan X dx. Ini ya. Nah ini berarti kan dimisalkan kan, em, ini min setengahnya di X, berarti kan ini kan sama dengan ini ya. Ini sama dengan integral 1/X kuadrat plus 1X dx. Berarti kan integral 1 per apa, X kuadrat plus 1 per U. 1 per U apa, X dx setengah DU. Ya kan? Nah, setengahnya digeser ke depan. Karena tadi kan tandanya minus ya, berarti kan min setengah integral, ini min setengah integral 1/U DU per U DU. Ya udah kan, seper, integral 1/U DU kan mengikuti bentuk ini kan, integral 1/X dx. Berarti ya sudah, berarti apa integral 1/U apa integral 1/U DU? Bunga Agustin, ada bunga Agustin, apa integral 1/U DU? Ada bunga Agustin atau siapa yang bisa, apa integral 1/U DU? Jafir, Arya, Fikar, Arya, Idistira, Salsabila, Jody, Haji Bayu. Apa integral 1/U DU? Len U plus C, berarti kan len U plus C. Berarti kan ini ya, clear berarti ya. Berarti kan ini udah len X min setengah len U, ini kan U kan, nih plus C. Oke, sampai sini clear untuk integral fungsi rasional ya. Di slide-nya sudah cukup jelas. Oke. Hmm. Sampai sini ada pertanyaan? Ah, Oke, kalau tidak ada nanti silakan kalian review lagi materinya di PPT-nya. PPT-nya kan ada di Siakang ya. Di Siakang, nanti saya juga coba upload recording Zoom-nya, bisa disimak ulang jika membutuhkan. Oke, sampai di sini dulu. Kita break dulu ya. Ini soal muncul di nomor 1. Kita break dulu. Jam berapa ini? Ada yang praktikum jam setengah 4 ya. Dan nanti kita coba sampai jam 3 ya. Kita break dulu sampai jam 3 menit ya. Kita join lagi jam 1:50. Silakan nanti join di link yang sama.